سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Haqqah. Sudah memasuki ayat ke-7. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada satu kelompok, satu kaum, satu negeri itu punya alasan. Jadi bukan tidak punya alasan. Alasannya apa? Bitaghiyah. Taghiyah ini karena sudah kelewat batas. Sudah diberitahukan ini haram, ini tidak bagus, tapi dia lakukan juga. Ketika dia sudah melewati batas-batas itu, maka diberikan peringatan oleh Allah. Jadi peringatan itu ada kalanya kecil, ada kalanya sedang, ada kalanya dihabiskan semuanya. Salah satunya kaum Samud yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan pada ayat yang ke-7. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memusnahkan kaum Ad. Kalau kita lihat bagaimana Allah memusnahkan mereka, ini tidak pernah terjadi di dunia, kecuali pada kaum Ad ya. Kaum Ad ini letaknya memang masih di Asia. Itu di antara Yaman dan Oman, itu di tengah-tengah kaum Ad ya. Jadi dia diapit oleh beberapa lautan. Dua lautan. Laut Merah sama Laut Arabic Sea. Maka di antara Laut Merah dan Arabic Sea, di situ Saudi Arabia cuma tidak di Arabic Sea-nya. Yaman, Oman, ya, itu mereka dua-dua negara itu diapit. Di sampingnya itu ada Laut Merah, kemudian ada Arabic Sea ya, Arabic Sea. Sekarang kita lihat bagaimana kaum Ad ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin. Jadi rupanya ada angin yang sangat kencang sekali. Kalimat sakhara ini pernah juga Allah gunakan untuk matahari. Allah menundukkan matahari sehingga matahari itu terbit sebelah timur, terbenam sebelah barat. Allah menundukkan matahari sehingga matahari patuh dan taat kepada Allah. Kullun fi falaki yasbahun. Ini seperti ada dalam surah Yasin. Matahari berjalan pada posisinya, bulan berjalan pada posisinya juga. Jadi tidak pernah ketemu. Maka ini kenapa mereka melakukan seperti ini? Karena mereka itu tunduk dan patuh kepada Allah. Ini makna sakhara. Angin yang dikirim oleh Allah kepada kaum Ad, angin ini patuh dan taat kepada Allah. Kita sudah pernah membahas pada pertemuan yang lalu, angin itu semua terkontrol. Hujan itu semua terkontrol. Gempa itu semua terkontrol. Cuma air juga terkontrol. Air yang tidak terkontrol adalah airnya kaum Nabi Nuh. Itu tidak terkontrol, Pak. Falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air itu sudah tidak terkontrol lagi. Mungkin kalau kita hidup pada masa itu hanatatu ohli, Pak. Karena airnya sudah tidak terkontrol lagi. Kemudian angin terkontrol. Tetapi ketika kaum Ad tidak terkontrol lagi anginnya, Pak. Ini namanya taghiyah. Jadi kalau ada angin kencang, tornado yang ada di Amerika, Kanada dan lain sebagainya, itu mungkin cuma sebentar saja, setelah itu tidak ada lagi, terkontrol. Dan mereka sudah tahu juga nanti jadwalnya. Ini jadwal tornado pada ini sudah tahu, Pak. Jadi bagian geofisika ini, mereka sudah tahu. Ini nanti ada Kanadanya, terkontrol.
Tetapi anginnya kaum Ad tidak terkontrol dan tidak terprediksikan. Tidak bisa diprediksikan. Sakharaha alaihim. Ini kalau dalam bahasa Arab ada ila, ada ala. Kalau ila itu hal-hal positif. Kalau ala hal-hal negatif. Ya, kalau ala juga itu hukum taklifi. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan puasa. Hukum taklifi itu kalau ala. Kalau ila itu yang enak-enak. Kalau ala yang susah-susah. Ya, maka sebagian hukum taklifi itu menurut kita kan susah, berat ya. Menurut kita kan berat. Maka digunakan kalimat ala. Maka kalau begini misalnya, ada orang Arab ngomong, ini li wa alayya. Ini adalah rahmat bagiku dan musibah bagiku. Ya, karena kalau li itu rahmat, ala musibah. Ya. Ini begitu juga. Sakharaha alaihim, musibah bagi mereka. Angin itu musibah. Kalau di dalam Al-Quran diungkapkan angin itu kan rahmat. Diberikan rahmat, ditiupnya awan itu. Sehingga satu kampung, wa nusrifuhu amman yasha, kata Allah. Saya bisa meniup awan itu kemana saya suka. Ketika saya ingin memberikan keberkahan satu kampung, maka saya tiuplah angin itu ke kampung tersebut. Tetapi angin ini bukan angin rahmat. Bukan angin berkah, tapi angin bala. Kita lihat berapa hari angin itu. Kalau kita biasanya angin kencang, itu cuma 1-2 jam. Hana thiuro, Pak. Thiuronya hana, Pak. Enggak ada. Ini angin kencang itu sab'a layalin. 7 malam. 7 malam. Terus 7 malam. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. 7 malam, 8 hari. Atau kalau bahasa kita balik 8 hari 7 malam. Husuma. Husuma itu tidak pernah putus, tidak pernah jeda. Tatataba'a, terus menerus. Bayangkan saja kita kalau angin kencang terus, baik tak pegah de Johor mah. 3 mentong 3 mah. 1 jam angin tidak pernah putus-putus terus begitu, maka bangunan habis semuanya. 1 jam saja. Ini bukan 1 jam. 8 hari 7 malam. Sehingga di dalam tafsir Sawi diungkapkan, fadakhala ar-rihu, angin itu masuk ke dalam hidung mereka, masuk ke dalam mulut mereka saking kencangnya, keluar melalui duburnya. Kita kalau ingin mengetahui bagaimana ini sebahagian kecil ya, bagaimana anginnya kaum Ad, coba bawa kendaraan 120 mei kendaraan dengan roda 2 coba. Nya angin ditamong dari pinyu-pinyu ditamong angin Pak. Jadi artinya apa? Saking sangat kencangnya angin itu baru bagian kecil ya Pak. Ini angin pada kaum Samud ini tidak terkontrol kata Allah. 8 hari 7 malam ya. Akan kita lihat nanti efeknya bagaimana. Sama niata ayamin ya, husuma, dan dia itu tidak pernah putus-putusnya. Fataral qauma fiha sar'a. Saya butuh terjemahan ini. Ya. Sudah. Mati bergelimpangan di sini, Pak. Ini sar'a ini bukan mati bergelimpangan, Pak. Fataral qauma fiha, yang dimasukkan kauma itu adalah kaum Ad. Kamu lihat kaum Ad itu sar'a. Sar'a itu apa? Matruhin. Matruhin apa artinya? Dikeluarkan dari negerinya. Apa maksud dikeluarkan dari negerinya? Rupanya dihempas ke lautan. Mereka tidak ada lagi yang di daratan. Semua dihempas ke lautan. Ini makna sar'a. Sar'a itu maknanya 2. Matruhin, halikin. Sudah dilemparkan keluar negerinya dan mereka juga mati. Ya, ini maksud dengan sar'a. Kalau seandainya dia mati di negerinya, jasadnya dapat. Ya, ini jasadnya tidak ada. Kemana jasadnya? Jasadnya dibawa ke laut. Laut mana? Arabic Sea. Karena yang paling dekat dengan Ad itu Arabic Sea. Kalau dengan Laut Merah harus melewati dulu Yaman. Jadi Yaman, Oman di tengah-tengah itu kaum Ad. Kalau kaum Ad ini ingin ke Laut Merah maka harus melalui Yaman dulu. Tetapi kalau Arabic Sea memang di sampingnya. Jadi makanya mereka itu semua tubuhnya itu terhempas ke lautan. Maka di dalam sejarah tidak ada orang yang bisa mendapatkan kaum Ad. Tidak ada.
Kalau mereka pun mengatakan kami sudah mendapatkan kaum Ad pembangkang, enggak ada, bohong itu, Pak. Karena Allah sendiri mengatakan fataral qauma fiha sar'a. Maka di dalam tafsir Sawi apa kata beliau? Tunggu, kita lihat ada ayat sebelumnya. Oh ya, jangan kita terangkan dulu, kita baca sambung dulu ya, Pak. Ini makna sar'a dulu. Jadi sar'a itu dia sudah dikeluarkan dari negerinya, dilenyapkan dari negerinya, kemudian dia mati, Pak. Ya. Karena ada orang dikeluarkan dari negerinya, tapi dia masih hidup. Seperti Yahudi, Pak. Yahudi diusir oleh Rasulullah dari Madinah ke negeri Syam, masih hidup, ya, Pak. Ada orang tidak ada negeri masih hidup. Seperti ramalan Warakah bin Naufal. Jadi Warakah bin Naufal mengatakan, ya Muhammad, kamu akan matrud. Matrud itu akan diusir dari kampungmu. Ya. Diusir dari kampung, tapi Nabi Muhammad tidak dibunuh. Ya, tidak dibunuh. Nabi Muhammad masih ada. Tetapi sebagian ada, mereka tinggal di negerinya tapi dibunuh. Ya, tinggal di negerinya dibunuh. Ada dua. Yang ketiga, mereka tidak ada di negerinya, tetapi mereka mati lagi di luar, Pak. Ya, inilah yang dialami oleh kaum Ad. Mereka sudah tidak ada di negerinya, kemudian juga mereka mati, Pak. Di mana mereka? Ya. Maka di dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan, fadakhala fahamalat humur riyahu, angin membawa mereka kemana? Ke al-bahr, ke laut Arabic Sea. Jadi makanya saking kencangnya angin sehingga mereka tubuh mereka itu dibawa semuanya ke ke laut, sehingga mereka mati semuanya dan tidak ada satupun yang tinggal. Sekarang kita buktikan kalau tidak ada satupun yang tinggal. Kita lanjut. Fataral qauma fiha sar'a. Makanya sar'a di sini al-layali wa ayyam, siang dan malam angin. Bayangkan saja, Pak. Siang saja kita, kalau siang saja kemah nih, Pak. Ini siang malam tak tengut pi hanjut, tapu hanjut nih, Pak. Tak bisa berbuat apa-apa. Memang kalau kita lihat Allah kenapa benci sekali kepada mereka? Bukan benci, banyak penyakit. Mereka sudah diberikan nikmat oleh Allah, nikmat otaknya luar biasa, Pak. Kekuatannya luar biasa. Sehingga mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa lebih kuat? Kami atau dia menentang lagi, Pak. Artinya mereka sudah diberikan kekuatan, sudah diberikan kehebatan. Allah akui mereka hebat sekali, Pak. Tapi mereka tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu kalau itu berasal dari Allah. Dia tidak tahu kalau dia min maniyyi yumna, dari segumpal segumpal darah, dari air yang hina, air yang dhaif itu yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diazab oleh Allah. Jadi makanya di dalam tafsir Sawi, fahamalat humur riyahu ilal bahri. Mereka dibawa oleh angin menuju ke lautan Arabic Sea, sehingga tidak ada satupun yang tinggal di situ. Ini satu. Yang kedua, ka'annahum, saya butuh terjemahan lagi ini. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ya. Mereka seperti, coba. Bukan begitu terjemahannya. Coba ulangi lagi. Fataral qauma fiha ka'annahum, mereka seperti, ya, bukan. Enggak ada. Ya, coba ulangi lagi, Pak. Ya. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tumbuh pohon kurma yang telah. Oh. Ya, sekarang kita lihat ini, Pak. Ini kalau kita memahami terjemahannya, kita kurang paham ini, Pak. Sekarang kita lihat. Ini yang bagian-bagian seperti ini, itu ada dua tafsir, Pak. Tafsir Ibnu Ashur, tafsir Zamakhsyari. Dua tafsir ini adalah penafsir yang pakar bahasa, Pak. Beliau melihat sampai ke bahasa-bahasanya. Ini merupakan tasbih perumpamaan. Ya, contoh. Si fulan itu seperti singa. Ya, Pak, seperti singa. Apanya seperti singa? Juah harganya, berani harganya. Beliau berani sekali sebagaimana beraninya singa. Apakah beliau singa? Tidak, beliau bukan singa. Beliau manusia tetapi wataknya seperti singa. Singa itu berbicara di atas podium, singa podium. Apakah rimui pengahabaina? Tidak, Pak. Ini merupakan perumpamaan. Namanya tasbih. Tasbih itu banyak. Bisa saja tamsili, bisa dhimni dan lain sebagainya. Ini perumpamaan. Allah ingin menggambarkan, kamu tahu enggak?
Seperti apa kaum Ad itu saya hancurkan? Tahu nggak? Lihatlah pohon korma, kata Allah. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Sebuah pohon korma yang kuat sekali. Pohon korma kan cukup kering, ya, Mbak. Dia kalau sudah tangketnya ketutah, ya, Mbak, ya. Kalau kita nggak pernah lihat pohon korma, lihat saja buah apa najihan sawit, ya, Mbak, sawit. Mbak sawit. Lagi Mbak sawit, Mbak, tidak jauh beda Mbak sawit. Aja tangkut, ya, Mbak. Ya. Supaya dikerok oleh, Mbak. Tapi Allah mengatakan, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Begitu kokohnya pohon korma itu, tetapi apa? Pelepahnya itu kan bisa jatuh, nih, Pak. Ya, pelepahnya kalau ada angin kencang dia bisa jatuh. Kalau sudah masanya dia akan jatuh. Begitulah kaum Ad. Kepalanya saya copot dari tubuhnya, kata Allah. Sebagaimana saya copot pelepah pohon korma dari batangnya. Apa maksudnya dicopot kepalanya? Saking kencangnya angin yang masuk ke dalam mulutnya, bahagian tubuh yang paling sensitif di antara dari kepala sampai ke bawah adalah leher, Pak. Maka leher ini copot, ya. Kenapa? Karena angin sangat kencang sekali. Makanya kepalanya saya pisahkan, kata Allah, dengan tubuhnya. Ini kita bisa menjumpai di dalam beberapa tafsir seperti tadi Ibnu Asyur dan tafsir Zamakhsyari, Pak. Makanya mereka itu kepala dan tubuhnya yang dihempas ke lautan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti posisi mereka bagaimana? Mereka tidak ada kepala lagi, Pak. Kalaupun ada yang mengatakan, ini kami sudah menemukan jasadnya kaum Ad. Kalau masih ada kepala berarti bohong. Bohong. Kaum Ad itu tidak ada kepala lagi, Pak. Kenapa? Karena kepalanya sudah dipisah oleh Allah. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ya, Pak. Jadi daun pelepah korma yang sudah tua, dia itu lepas dari pohonnya. Ada satu mengatakan lagi, buah pohon korma yang sangat kuat sekali lepas dari tanah, diangkat oleh Allah. Begitulah lepasnya kepala mereka dari tubuhnya. Ya. Maka nanti kalau ada ilmuwan mengatakan kami sudah mendapatkan kaum Ad itu bohong. Kenapa bohong? Allah ketika mengatakan fahal tara lahum mim baqiyah. Ada nggak kalian lihat sisa dari mereka? Nggak ada sisa lagi, Pak. Maksud sisa di sini, orangnya nggak ada lagi, kampungnya nggak ada lagi, Pak. Semua nggak ada lagi. Maka pada tahun 2000 berapa kemana itu? 2016 atau 2017. Ada perusahaan minyak terbesar di dunia, Pak. Aramco, ya. Jadi mereka menggandeng seorang penafsir yang berasal dari Mekah. Jadi ada orang dari Mekah itu, dia paham Al-Quran. Mereka itu perusahaan minyak ini bekerja sama dengan beliau, ingin mendeteksi di mana keberadaan kaum Ad. Ya. Jadi kaum Ad katanya di antara Yaman dan Oman. Coba, ada nggak di Al-Quran disebutkan? Dia cari, dia teliti, rupanya betul di antara Yaman dan Oman. Sudah tertutup. Ketika itu perusahaan minyak itu Aramco itu datang ke situ di antara Oman dan Yaman, dia deteksi, Pak. Rupanya sudah jadi padang pasir, Pak. Dia deteksi. Rupanya 200 meter ke bawah betul ada pernah didiami oleh satu kaum. Itulah kaum Ad, Pak. Kaum Ad. Ketika digali, pasir itu tertutup lagi, Pak. Digali lagi, tertutup lagi, Pak. Akhirnya apa? Mereka tidak jadi, ya. Tidak jadi untuk mengambil minyak. Katanya mengambil minyak di situ, Pak. Jadi tidak jadi. Sambilan mereka ingin membongkar sejarah apa betul kaum Ad di situ. Secara ini betul, cuma nggak bisa dibongkar. Maka Allah katakan fahal tara lahum mim baqiyah. Kampungnya nggak ada lagi, mau cari apa, kata Allah. Orangnya nggak ada lagi, mau cari apa? Kalau kalian cari pun sia-sia saja, kata Allah, tertutup semuanya. Maka informasi yang paling akurat itu tidak ada lain kecuali dari Al-Quran. Sejarah teliti sejarah, Pak. Nggak sanggup sejarah meneliti, Pak. Kenapa? Bagaimana mau teliti, Pak? Ya, Pak. Orang yang pada waktu itu nggak ada yang hidup satupun, bagaimana mau teliti, Pak? Jadi maka cara menelitinya tidak ada lain, kita dekat melalui Al-Quranul Karim. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Fahal tara lahum mim baqiyah. Ya, coba dibaca lagi, Pak. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Ya, berarti tidak ada lagi, Pak. Sekarang kita lihat azabnya. Azabnya dimulai hari Rabu subuh. Jadi dari Rabu subuh terus angin terus. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ya nih, Pak. Kamis. Rabu lagi, Pak. Jadi dari Rabu menuju Rabu, Pak. Jadi Rabu menuju Rabu 7 malam 8 hari, Pak. 7 malam 8 hari.
Ketika hari Rabu selanjutnya mereka musnah semuanya. Jadi dimulai waktu Rabu subuh, angin kencang sudah bertiup. Terus nggak pernah putus-putusnya, Pak. Berhenti ketika Rabu mau malam, maknya Rabu malam. Jadi ketika itu tidak ada lagi, mereka sudah tidak ada lagi. Ini sama seperti ketika Allah mengazab Bani Israel, dimulai hari Sabtu dan berakhir hari Sabtu. Makanya ada sebelum Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, Allah sudah memberikan azab kecil untuk mereka. Apa azab kecil itu? Fa'arsalna alaihimut tufan wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatim mufassalat. Ada 5 hal yang saya berikan peringatan kepada Fir'aun, ya, tetapi dia nak mau juga. Makanya saya tenggelamkan saja, bejek ke penyakit gop. Kita melihat pohon mangga kita ada benalu, takoh le bacut. Oh ini enggak hana kemah tangnya, Pak. Habis pohon mangga kita ada benalu, kita potong semua benalu itu. Bukan berarti kita menzalimi, tidak. Untuk menyelamatkan mangga tidak ada lain potong benalunya. Untuk menyelamatkan orang-orang yang di sekitar Mesir itu tidak ada lain dimusnahkanlah Fir'aun, ya, Pak. Ana lain, Pak. Enggak ada cara lain. Makanya seperti kita ini kenapa dipotong kakinya, Pak? Diamputasi untuk menyelamatkan yang lain. Makanya sebagai orang mengatakan Oma cukup talim dah kan kau kaki ini tipulan. Kannya untuk menyelamatkan yang lain. Untuk menyelamatkan yang lain maka ditenggelamkannya Fir'aun. Menyelamatkan yang lain kan ini kan antara 2 negara, ya, Pak. Dia di tengah-tengah dia itu kaum Ad. Menyelamatkan Yaman dan Oman maka kaum pembangkang ini harus dihancurkan oleh Allah dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari permukaan bumi. Makanya orang Arab itu ada namanya Arab Baidah. Arab Baidah adalah Arab yang tinggal kenangan. Tidak ada lagi keturunan-keturunannya. Mana? Itulah kaum Ad nih, Pak. Kaum Ad. Nanti menyona mengaku lun keturunan kaum Ad, bohong dia, Pak. Bohong dia. Keturunan kaum Ad tak ada lagi, Pak. Kenapa? Karena nama mereka pun Arab Baidah. Ya, Arab Baidah. Arab yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada lagi sampai sekarang. Sudah. Fahal tara lahum min baqiyah. Ada enggak kamu lihat sisa-sisanya? Ya, ini seperti Fir'aun tadi, dimulai tapi itu masih ada ini, Pak, di peringatan saja. Mulai dari hari Sabtu, berakhir hari Sabtu. Ini yang pertamanya apa? Fa arsalna alaihimut tufan. Yang dikirim oleh Allah air pertama dikirim. Air itu sebatas leher. Kalau anak kecil sebatas leher anak kecil. Kalau orangnya besar sebatas leher orang besar. Maka kita lihat waktu itu Mesir itu airnya lagi bergelombang-gelombang, ya, Pak. Ketika anak kecil ini semua. Ketika orang besar mau ke tempat anak kecil tetap airnya segini, Pak. Ya, airnya segini. Maka inilah gambaran yang diberikan oleh Allah. Begitulah di padang mahsyar. Jadi artinya contoh karena Pak Fir'aun. Kalau seandainya orang pada masa Fir'aun masih hidup, dia memberikan kesaksian. Hai buya guru kiamat, betul-betul baji sebatas takut kamu betul lagi, Pak. Seperti Allah ceritakan nanti di padang mahsyar, seorang itu sesuai dengan hasba dzunubihim. Kalau dosanya banyak sekali maka tenggelam dia, Pak. Kalau dosanya sedang-sedang maka seleher. Dosanya lebih kecil maka dengan keringatnya sendiri. Jadi waktu itu Fir'aun kewalahan. Fir'aun naik ke atas gunung, ke atas bukit, air tetap seleher dia, Pak. Kejadian ini dimulai hari Sabtu dan berakhir juga di hari Sabtu. Kalau ini dimulai hari Rabu, berakhir di hari Rabu. Ketika mulai hari Rabu mereka masih sempurna semuanya, hari Rabu selanjutnya habis mendum, Pak. Rumoh habis, mendum habis. Bahkan mereka dibuang oleh Allah karena pembangkang dan negeri mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka negeri yang ditutup oleh Allah termasuk negeri ini Ad dan satu lagi kaum Lut, ya. Itu negerinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah, berarti sudah habis cerita tentang kaum Ad, ya. Sekarang kita masuk selanjutnya. Waja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Ya, coba dibaca. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya penduduk negeri-negeri yang dijungkir-balikkan karena kesalahan yang sudah. Ya. Ini tidak bisa jadi pelajaran rupanya. Setelah ada kaum Ad, setelah ada kaum Samud, waja'a teruklah merupaji lagi sama lagi yang kata Allah. Ya, makanya di sini ada 5 semuanya, Pak. Diberikan perumpamaan oleh Allah. Waja'a fir'aunu
wa man qablahu wal mu'tafikat. Berarti ada 5 semuanya contoh. Contoh 5 ini apa? Kaum Samud yang pertama. Yang kedua kaum Ad. Datang lagi rupanya Fir'aun truk lombaknya. Datang lagi Fir'aun. Wa man qablahu, dan setelah Fir'aun. Rupanya setelah Fir'aun nala murung lagi kakai Fir'aun. 4. Kemudian yang kelima, tak bisa juga dia mengambil pelajaran. Wal mu'tafikat. Kampung yang dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya mu'tafikat. Sekarang kita lihat satu-satu dulu, Pak. Waja'a Fir'aun. Jadi Fir'aun itu memang nama apa namanya dinasti ya, Pak. Setiap meninggal ini Fir'aun lagi, meninggal lagi Fir'aun lagi, Fir'aun namanya. Makanya Nabi Musa itu hidup pada masa 2 Fir'aun. Yang pertama Fir'aun yang membesarkan dia. Fir'aun yang membesarkan Nabi Musa alaihissalam, jenggotnya itu kata Imam Al-Baydawi, lihyatuhu atwalu min jismihi. Yang jenggotnya lebih panjang dari tubuhnya. Ya, jadi makanya satu-satunya yang sudah menarik jenggot Fir'aun adalah Nabi Musa alaihissalam. Maka akan pandang jenggot panjang jenggotnya, Pak. Setiap dia berjalan ada yang pegang jenggot dia. Jenggot inilah yang ditarik oleh Fir'aun sehingga Fir'aun murka. Makanya Fir'aun mengatakan tidak ada orang yang berani menarik jenggot saya kecuali kamu. Pegahlinya masih tak. Istri Fir'aun. Hai anak perempuan nak banyak, kepo pengehkan nak banyak. Oh, dia tidak tahu kalau Fir'aun inilah yang menghancurkan dinasti Nabi Musa lah yang menghancurkan dinasti Fir'aun yang mengaku raja tadi, yang mengaku Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Musa juga hidup ada Fir'aun satu lagi yang tenggelam. Maka Nabi Musa hidup 2 Fir'aun. Yang pertama Fir'aun yang membesarkan dia. Yang kedua Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam di Laut Merah. Ya, ini bukan Fir'aun yang membesarkan, tetapi anak Fir'aun tadi yang ke-13. Namanya Ramses II. Ya. Makanya ketika Nabi Musa lari ke Asia, harus melewati Laut Merah, dikejar oleh anak Ramses II. Anak Ramses II ke-13. Ketika itulah dia tenggelam. Umur dia cuma 60 tahun. Umur ayahnya 90 tahun. Jadi meninggal dunia ayahnya umur 90 tahun. Ini juga pembangkang kata Allah Subhanahu wa taala. Jarak antara ucapan ayah dan anaknya mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian paling tinggi, jaraknya 40 tahun kata Imam Sawi. Ayahnya pernah ngomong di depan khalayak ramai, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan paling tinggi. Rupanya diikuti oleh anaknya 40 tahun selanjutnya. Dia mengatakan sayalah Tuhan. Padahal Fir'aun sebelumnya tidak pernah ngomong kalau diri dia adalah Tuhan. Jadi makanya mereka ini lebih murka lagi. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam diberikan tugas oleh Allah 2. Yang pertama, ambil Bani Israel ini, bawa kembali ke Asia. Karena tempatnya bukan di Afrika tapi di Asia. Ini yang pertama. Yang kedua, kamu ajak Fir'aun dan pengikut-pengikutnya untuk menyembahku kata Allah Subhanahu wa taala. Ini 2, Pak. Yang berhasil apa? Yang berhasil 1. Ya, memang Fir'aun tak berhasil diajak. Tetapi sebagian pengikut Fir'aun itu berhasil diajak. Yang diajak oleh Nabi Musa alaihissalam 600.000 orang. Kalau versi tafsir Al-Baydawi. Sedangkan yang membangkang itu mereka masih ada 1 juta orang. Ya. Tapi walaupun 1 juta kan hampir setengah, Pak. Hampir setengah mereka dilarikan oleh Nabi Musa alaihissalam atas perintah Allah untuk membawa mereka kembali menuju Asia. Makanya yang melalui Laut Merah itu 600.000 orang Bani Israel di situ, Pak. Kemudian yang mengikutinya Fir'aun itu pasukannya ada 1 juta orang, lengkap dengan senjata lengkap. Tetapi mereka semua habis, Pak. Dalam tafsir Baydawi juga mengatakan, ketika mereka sudah habis, istana sudah kosong, maka yang memimpin adalah perempuan, ya, Pak. Pemimpin negeri itu adalah perempuan. Kenapa? Yang laki-laki sudah lenyap semuanya, 1 juta orang. Ini yang pertama. Yang kedua, waja'a Fir'aun wa man qablahu. Jadi wa man qablahu begini maksud Allah. Ada orang-orang lagi akai Fir'aun. Lagi akai Fir'aun. Gak nyangkan Fir'aun, tapi caranya cara Fir'aun. Ada orang-orang seperti Fir'aun. Ada yang mengatakan juga, wa man qablahu ini apa? Pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikutnya. Yang membangkang seperti Fir'aun. Ya. Artinya hidup pada masa itu. Tapi ada juga yang mengatakan, wa man qablahu, setelah generasi Fir'aun ada generasi lain cara berpikir sama lagi Fir'aun.
Dia mengatakan kalau diri dia adalah Tuhan, saya bisa berbuat ini, saya bisa berbuat itu. Sudah. Ini masih secara umum saja, Pak. Nanti akan dibahas secara khusus di sini. Wal mu'tafikat, dan kampung yang saya hancurkan kata Allah, kampung yang saya balik. Kalau kepalanya ini di atas, kemudian saya balik ke bawah. Ini kampung ini kita cerita secara umum saja. Kampung ini memang diangkat oleh malaikat Jibril, Pak. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Dalam pembahasan tafsir As-Sa'di, beliau ini dipuji oleh Allah, kamu luar biasa wahai Jibril. Kamu angkat kampung itu sampai ke atas, Pak. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Arsy itu adalah sebuah gambaran saja. Sang-sang katruk waras gede, Pak. Tapi tidak sampai ke aras. Masih di bawah langit pertama ya. Diangkat oleh malaikat Jibril, kemudian dibalik oleh Jibril dan dihantam ke bawah. Kejadian ini mereka tidak menyaksikan bagaimana diangkat. Kenapa? Fatamasna ala ayunihim. Mata mereka sudah dicongkel lebih dahulu oleh Allah. Lepas semuanya matanya, Pak. Maka ketika itu mereka gempanya, Pak. Rupanya kampungnya sedang diangkat, Pak. Sampai ke atas langsung dibalik, baru berjatuhan orang di situ, baru dihantam mereka itu ke bumi, Pak. Setelah itu fa'amtarna alaihim, diturunkan lagi hujan batu, Pak. Makanya kampung mereka itu setelah dihantam ke bawah dan ditutupi oleh batu-batu. Maka sebagian penafsir mengatakan ini adalah batu neraka yang pertama yang diturunkan oleh Allah ke bumi, Pak. Satu. Batu yang kedua mana? Batu yang kedua ashabul fil. Jadi ketika burung ababil itu dia menghancurkan pasukan pasukan gajah itu, Pak, dengan batu-batu neraka. Ya, Pak. Maka sampai itu yang kelih, Pak. Itu yang kelih kepala tanya, Pak. Batin neraka itu, Pak. Memang ilmuwan mengakui, Pak. Ilmuwan ketika mendeteksi tetapi dia tidak mengakui kalau kampung itu diangkat ke atas, nak diakui, Pak. Kenapa kita mengakui? Karena yang ngomongnya Al-Qur'an, Pak. Karena yang memberitahukannya adalah Allah, memberitahukannya adalah Rasulullah. Orang kafir tidak yakin walaupun dia mengkaji Al-Quran. Secara logika kata dia, nah kampung ini kawat kemudian juga balik ke bawah. Tidak mungkin. Bagaimana analisa orang Barat? Analisa orang Barat, kaum Ad, dia tinggal di samping pergunungan. Ya, di atas gunung ya, di atas gunung. Maka ketika gunung itu meledak, maka kampung itu jadi ke bawah dan batu jadi ke atas. Ya. Tetapi di dalam Al-Quran disebutkan begini, Pak. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Saya jadikan atas menjadi bawah, bawah menjadi atas. Setelah itu saya turunkan hujan batu, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka tidak membantah. Mereka mengatakan batu yang ada di atas kaum Ad itu yang kaum Lut yang diinginkan oleh Allah adalah batu-batu yang berasal dari gunung berapi, Pak. Dia akui kalau batu itu batu gunung berapi, Pak. Dia akui. Padahal batu itu batu dari neraka, Pak. Mereka mengakui kalau kampung itu sudah berada di bawah. Tetapi apa? Gara-gara meledaknya gunung, sehingga gunung itu mengeluarkan batu, kampung itu turun ke bawah, batunya naik ke atas. Itu dalam teori mereka. Padahal dalam ininya Allah bukan seperti itu, kata Allah. Saya angkat mereka, saya balik mereka, saya hantam ke bawah, saya turunkan hujan batu. Ini gara-gara apa? Bil khati'ah. Ba ini ba ilsak, maka hati-hati, hati-hati berbuat dosa. Sekecil apapun dosa, peringatan Allah akan ada sama kita, Pak. Nah saja kejadiannya, Pak. Contoh, ada seorang sahabat, sudah pernah kita ceritakan di sini, Pak. Ada seorang sahabat, dia bercerita ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ketemu dengan seorang wanita kafir. Dulu dia teman saya, ya Rasulullah. Ketika di Mekah itu dia teman saya. Kemudian tadi saya ngomong-ngomong sama dia. Setelah saya ngomong-ngomong sama dia, kami berpisah. Waktu berpisah, saya tidak berpaling terus melihat dia. Rupanya ada satu dinding mengenang di bintih lo, ya Rasulullah. Sehingga luka-luka saya, ya Rasulullah. Tubuh saya luka-luka, ya Rasulullah. Ini bagaimana, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Begitulah kelebihan orang mukmin, kata Rasulullah. Makin heran, Pak. Makanya hadis itu harus dilanjutkan, Pak. Apa kelebihan orang mukmin? Apa kelebihan kalian nurinang? Itulah kelebihan orang mukmin. Orang mukmin langsung diberikan peringatan oleh Allah waktu itu. Dan nanti dia tidak diazab lagi, kata Allah. Ya, Pak. Jadi maka ketika kamu lihat maksiat itu, kamu langsung direspon oleh Allah. Nyo azab kedron be, sehingga kamu darah ini, Pak. Maka menyo katanya tak kala mati cok je batal je hidro je, Pak.
Ya roju daripada gazib untuk daripada gazib untuk lebih baik gazib ni nanju ya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna bil khati'ah. Ini ba ilsak. Arti ilsak, setiap maksiat itu langsung diperhitungkan oleh Allah, langsung dikalkulasi oleh Allah. Setelah maksiat itu menggelembung, nyan, nyo kaji tajuk, nyan kagejuk azab. Tetapi apa? Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Ma yuf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Azabku bisa tidak jadi aku berikan apabila hambaku melakukan dua hal. Nyo menyazab contoh Pak. Sudah dikalkulasi semua, sudah diakumulasi semuanya, ini kapan tah untuk azab. Ketika mau diazab, nyo tengok bengar tak azab kampungnya. Rupanya kampung itu melakukan dua hal. Apa dua hal itu? In syakartum, mereka rupanya sudah bersyukur dan teringat kepada Allah, Pak. Sebelum diazab, Pak. Wa amantum, mereka beriman semuanya. Ya Allah, lu maaf, enggak jadi azab tadi, Pak. Azab tadi enggak jadi. Tetapi ketika mau diturunkan azab, tak berdoa, nyan hanale, Pak, ancur le, Pak. Ya. Ini sama seperti orang ketika sakaratul maut. Sebelum sakaratul maut itu masih diterima taubatnya, dimaafkan. Tapi ketika sakaratul maut dia ini bertaubat, hanale, Pak, kipan tak bertaubat loh, Pak, hanale. Karena apa? Dia sudah di antara dua pintu. Pintu dunia sama pintu akhirat. Nyan hanale, Pak. Tapi kalau pintu dunia saja, nyan hana pupu, ya, Pak. Dari mana kita tahu seorang itu mau sakarat? Nyan, Pak. Dari mana kita tahu dia di antara dua pintu? Dia pandangannya sudah kosong, ya, Pak. Pandangan tak kosong, ya, Pak. Kadang-kadang gekem kedua kan. Kadang-kadang gekem kedua, kadang-kadang gemuk kedua, Pak. Kadang-kadang gini tak apa, hai depu je, Pak. Hai depu je, hana je le, Pak. Kadang-kadang dia ngomong sendiri, Pak. Dia ngomong sendiri. Maknanya dia sudah berada wal tafatis saqu bisak. Dia sudah berada di dua pintu. Nyan, Pak. Di sinilah dia mengatakan, ya Allah, lun taubat, lun laki maah, lun nyo, lun je, hana le taubat. Yang tiada kadang meninggal, ya, hana le taubat, ya, Pak. Tetapi kalau masih lama sekali, dia masih di pintu dia masih diberikan kesempatan untuk bertobat oleh Allah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian. Ya. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut ayat 10. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.